Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi di renungan pada malam hari ini. Firman Tuhan buat kita malam hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 4 ayat 13 sampai 31. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami akan merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Hadirlah Tuhan dalam firman Tuhan pada malam hari ini yang ditaburkan, supaya kami bisa mengerti dan memahami firman Tuhan yang disampaikan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Beginilah firman Tuhan bagi kita. Kisah Para Rasul 4 ayat 13 sampai 31. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tetapi karena mereka dan melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Dan setelah mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang, berundinglah mereka dan berkata, tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mujizat yang menyolok dan kita tidak dapat menyangkalnya. Tapi supaya hal itu jangan menjadi makin luas tersiar di antara banyak orang, baiklah kita mengancam dan melarang mereka supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara dan mengajar dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga. Sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah dan berhubung dengan apa yang telah terjadi. Sebab orang yang disembuhkan oleh mujizat itu sudah lebih dari 40 tahun umurnya. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Katanya, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu dan untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Sampai semakin jauh firman Tuhan pada malam hari ini. Cukup panjang Bapak Ibu sekalian ya. Saudara-saudara sekalian, kisah para rasul yang kita firman Tuhan pada malam hari ini ada 19 ayat. Kisah pasal 4 ini merupakan kisah perjalanan kedua murid Tuhan Yesus, yaitu Petrus dan Yohanes, disidang oleh Mahkamah Agama di Yerusalem. Latar belakangnya, Yohanes dan Petrus ini melakukan penyembuhan terhadap seorang dewasa yang sudah lama sakit. Ini merupakan suatu peristiwa mujizat penyembuhan yang menarik perhatian banyak orang kala itu. Sehingga kesempatan yang baik ini digunakan oleh kedua rasul untuk memberitakan siapakah Yesus Kristus itu sungguhnya. Ya, bahwa Yesus Kristus adalah kebangkitan dari orang-orang mati, dan Yesus Kristus adalah jalan keselamatan. Hasilnya 5.000 orang laki-laki menjadi percaya. Luar biasa. Ini menjadi suatu peristiwa yang menggemparkan di Yerusalem pada saat itu. Inilah yang membuat para imam Yahudi, kepala bait suci, dan para Saduki menjadi marah
Sesungguhnya mereka ketakutan. Kemudian mereka mencari cara, bagaimana caranya untuk menghukum dan membinasakan para rasul ini. Namun apa yang terjadi? Petrus dan Yohanes tidak menjadi takut. Bahkan mereka tetap berani menyatakan siapakah Yesus di hadapan mahkamah agama. Kendati mereka disidang oleh banyak orang, ditekan dan diancam untuk dibunuh. Petrus dan Yohanes pada saat itu dipenuhi Roh Kudus, menjawab semua tudingan dan tuduhan mahkamah agama bahwa mereka tidak bersalah sama sekali. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada perkara penting yang boleh kita imani malam hari ini dari renungan malam yang kita sudah baca tadi, yaitu setelah dilepaskan, Petrus dan Yohanes pergi menemui saudara-saudaranya, para murid-murid Tuhan yang lain. Dan mereka berkumpul, dan Petrus Yohanes menceritakan apa yang sesungguhnya terjadi. Mereka berdua tidak lantas menyombongkan diri atau meninggikan diri, menyatakan bahwa mereka hebat. Ya, mereka bisa saja melakukan itu. Dan bahkan mereka bisa menyatakan bahwa mereka sudah mengalahkan imam-imam dan para saduki. Tapi apa yang terjadi? Mereka berkumpul. Setelah mereka bertemu, para murid-murid yang lain berseru dan berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan. Nah, isi doa mereka apa? Inilah yang penting. Mereka berseru dan memuji dan memuliakan nama Tuhan, bahwa Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Coba kita simak dalam hal berdoa. Yang pertama, itulah yang mereka lakukan. Jadi mereka memuliakan Allah dengan segala macam pujian dan madah. Ini menunjukkan bahwa dalam hal berdoa, kita wajib terlebih dahulu memuliakan dan memberikan puji-pujian akan kebesaran Tuhan. Ini adalah hal yang penting yang pertama kita lakukan dalam kita berdoa. Ini adalah yang pertama. Yang kedua, yang berikutnya adalah karena mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri bahwa Tuhan bekerja menyelamatkan Petrus dan Yohanes lepas dari jerat imam dan para saduki yang sudah dipenuhi oleh niat iblis. Dalam doanya, para murid memohon dan mengaju kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Nah, ini mereka melakukan hal yang kedua. Mereka memohon dengan kerendahan hati. Bahkan dengan doa pengaduan mereka mengiba kepada Tuhan. Bahwa sejak zaman Nabi Daud, si jahat lewat bangsa-bangsa senantiasa mereka-reka perkara yang jahat untuk menghancurkan orang-orang yang setia kepada Tuhan. Bahkan raja-raja, penguasa berkumpul untuk melawan Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang diurapi juga mereka lawan. Yaitu para nabi di zaman perjanjian lama. Termasuk juga para rasul di perjanjian baru yang sedang dialami oleh Petrus dan Yohanes. Jadi ada ketakutan dalam diri para murid yang berkumpul setelah mereka keluar dari mahkamah agama. Dalam ketakutan itu mereka berserah, memohon kepada Tuhan, meminta perlindungan kepada Allah. Jadi para murid menyerahkan khawatir mereka kepada Tuhan, sebab Herodes, Pontius Pilatus, suku bangsa mereka sendiri yaitu Israel, melawan atau menghujat ajaran Kristus. Demikian juga kita saat ini, Bapak Ibu sekalian ya. Tuhan adalah tempat kita mengadu semua persoalan hidup kita. Sebagai orang berdosa, Tuhan menginginkan kita bertobat dan mengaku semua dosa-dosa kita di hadapan Allah. Karena Allah itu setia adanya. Allah selalu memperhatikan kebutuhan kita. Bila kita berada dalam ketakutan dan kekhawatiran dalam hidup ini, maka jangan biarkan hal itu mempengaruhi dan menghantui kita. Datanglah kepada Tuhan. Mintalah pertolongan kepada Tuhan. Nah, hal itu menghantui dan menguasai para murid sebelumnya. Tapi mereka tidak terlarut. Mereka melakukan berdoa kepada Tuhan. Mereka minta diberi keberanian, jalan keluar, kemampuan untuk menanggung beban pelayanan yang berat. Demikian juga pada saat kita saat ini mengalami sakit penyakit misalnya Bapak Ibu sekalian ya. Tuhan tidak melarang kita pergi berobat ke dokter. Dan Tuhan tidak melarang kita makan obat-obatan yang diberikan. Tetapi sebelumnya, apakah kita pernah terlebih dahulu memohon pertolongan dan sentuhan Tuhan pada saat kita sakit? Meminta Tuhan memberikan kesembuhan. Dalam kenyataannya kita sering lupa mengadu dan menyerahkan semua sakit penyakit kita kepada Tuhan. Setelah kita berobat, baru kita ingat kepada Tuhan. Tolonglah sembuhkan penyakit kami ya Tuhan. Jadi kita sering melupakan Tuhan. Padahal Tuhan itu hanya sejauh doa. Nah, para murid meminta kepada Tuhan agar mereka dikuatkan dan berikan keberanian untuk memberitakan firman Tuhan. Bagaimana dengan kita saat ini? Apakah kita siap menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan? Harus siap. Banyak cara Bapak Ibu sekalian. Tidak harus menjadi seorang misionaris baru bisa memberitakan firman Tuhan. Sebagai seorang Kristen, apakah kita sudah menjalankan karakter Kristus dalam kehidupan kita? Ada kasih, sukacita, kebaikan, damai, setia, kesabaran, lemah lembut, kemurahan, dan penguasaan diri. Ya,
Saat berdoa, para murid juga meminta dalam nama Tuhan Yesus. Itu adalah hal yang ketiga. Jadi, kalau kita berdoa dalam kehidupan kita, kita harus meminta dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, saat murid berdoa, mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Selanjutnya mereka semakin berani memberitakan firman Tuhan ke seluruh dunia. Hari ini memberikan suatu pengertian yang penting bagi kita. Bahwa doa yang benar besar kuasanya. Jadi kalau kita berdoa kepada Tuhan, kita harus bersungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan dengan kerendahan hati dan mengalaskannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Percayalah bahwa Roh Kudus Tuhan akan membimbing kita untuk hal itu. Nah, apakah murid itu hebat pada saat mereka memberitakan firman Tuhan? Sekali-kali tidak. Tetapi Roh Kudus yang melengkapi dan menyempurnakan mereka serta memampukan mereka. Jadi, inilah pesan renungan pada kita malam hari ini. Supaya kita belajar untuk berdoa dengan baik dan benar kepada Tuhan. Agar doa kita yang kita sampaikan kepada Tuhan berkenan di hadapannya. Bahwa Tuhan itu hanya sejauh doa. Teruslah berdoa kepada Tuhan dengan kerendahan hati dan bertekun. Tuhan selalu mempunyai rancangan yang baik dan penuh dengan sukacita kepada kita. Bukan rancangan kecelakaan. Kendati kita berada dalam kesusahan, kekhawatiran dalam hidup ini, ingatlah Tuhan. Carilah Tuhan. Berdoalah kepada Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kiranya firman Tuhan pada malam hari ini boleh tetap hidup dan bersemayam dalam hati kita. Dan iman kita boleh semakin dikuatkan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di sorga. Kami telah mendengarkan renungan malam pada hari ini. Mampukan kami supaya iman kami semakin kuat kepada Tuhan. Ampuni segala dosa kami yang besar tetap terhadap Tuhan dan sama manusia. Supaya kami layak menerima berkat Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beristirahat untuk kita semua. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.